Baru merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2026 dan angkanya mengejutkan banyak orang. 5,61% year on year, melampaui ekspektasi konsensus yang hanya 5,4%. Tapi tunggu dulu, sebelum ikut-ikutan tepuk tangan, karena kalau dibaca lebih dalam, datanya justru menyimpan cerita yang jauh lebih kompleks dari sekadar angka yang kelihatannya bagus. Dalam konsensus ini atau rilisan ini, yang paling mencolok di BPS adalah konsumsi pemerintah tumbuh 21,81% year on year. Itu adalah angka yang sangat tidak normal bagi saya. Yang pertama, untuk konteks konsumsi rumah tangga yang merupakan 54% dari PDB hanya tumbuh 5,52%. Yang menarik bagi saya adalah BPS sendiri dalam surveinya secara eksplisit menjelaskan apa yang mendorong angka itu. Gaji ke-14 alias THR pegawai negeri dan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat melalui program MBG. Ini adalah pertanyaan yang paling penting dan paling jarang ditanyakan dengan jujur. Kalau pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 2026 sangat bergantung pada konsumsi pemerintah, yang naik 21% lebih dan konsumsi pemerintah itu didorong oleh THR, PNS, dan MBG, maka pertumbuhan itu bukan pertumbuhan organik dari aktivitas ekonomi masyarakat yang real. Itu adalah pertumbuhan yang dibiayai oleh pengeluaran negara yang luar biasa besar. Dan kita sudah tahu bagaimana kondisi fiskalnya. Subsidi energi sudah jebol 266% dari target dalam 3 bulan. Rupiah sekarang sudah jatuh 17.440 rupiah per dolar. Ini adalah level terlemah dalam sejarah. Dalam kondisi fiskal seperti itu, pengeluaran pemerintah naik 21,81%. Uangnya dari mana? Soal validitas angka atau data BPS dan pertanyaan apakah angkanya mencerminkan kondisi real konkret di lapangan, ini adalah perdebatan yang sangat sah untuk diangkat, bahkan sah untuk diskrutinisasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan kritis. Dalam survei itu, pertama, MBG masuk sebagai komponen konsumsi pemerintah yang menaikkan angka PDB. Tapi MBG sendiri sudah banyak dilaporkan bermasalah di lapangan, keracunan massal di berbagai daerah dari Sumatera sampai Jawa sampai Sulawesi yang sudah lebih dari 6.000 kasus. Kualitas makanan yang tidak sesuai standar gizi yang dijanjikan, pembelian motor listrik senilai 1,2 triliun yang tidak ada kaitannya dengan program makan anak. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah tentang survei Policy Research Center yang menemukan hanya 6,5% yang merasakan manfaatnya sampai ke anak secara signifikan. Tapi di data PDB, angka itu tetap tercatat sebagai pengeluaran pemerintah yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apakah itu benar secara teknis statistik? Iya, itu bisa kita benarkan, tapi apakah itu mencerminkan peningkatan kesejahteraan nyata rakyat? Itu pertanyaan yang jawabannya jauh lebih kompleks.